Supaya kita bertahan, apalagi sekarang kita hidup di tengah big data, akses informasi mudah. Artinya memang kunci utama tadi kita mulai dari politik identitas. Baik, selamat malam teman-teman Roman Kopi. Kita ketemu lagi di Ngobrol Pikiran Ngopi Roman Kopi di episode yang keempat. Telah hadir bersama kami malam ini teman kami, Dr. Julpan Lubis, akademisi Universitas Sumatera Utara dari Fakultas Ilmu Budaya. Malam ini kami akan mencoba membawa satu tema yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia pada umumnya dan di Sumatera Utara, terutama di jelang Pilkada Medan. Kami ingin mendiskusikan seputar politik identitas. Bagaimana akademisi melihat narasi-narasi politik identitas yang berdampak kepada polarisasi masyarakat, sehingga pembelahan antar masyarakat semakin tajam, dan seberapa daya tahan kita sebenarnya nanti ketika polarisasi ini terus diproduksi. Apakah kita punya kemampuan atau daya tahan yang cukup baik, atau malah bisa memicu desintegrasi. Baik, telah hadir bersama kami Dr. Julpan Lubis. Apa kabar, Dr. Julpan Lubis? Alhamdulillah, Ya, baik. Dokter, Sehat. Alhamdulillah sehat. Itu yang penting sekarang, Nah, itu kesehatan, bukan yang lain. Apalagi di tengah COVID ini ya. Kalau sudah barsin, batuk, kita dicurigai. Curigai. Itu Iya, harus betul. diisolasi. Harus diisolasi, mandiri. Mandiri ya. Baik, Dr. Julpan Lubis, kami sangat tertarik ini untuk membedah sebenarnya apa sih yang dimaksud ya mungkin secara ilmu pengetahuan dulu deh gitu ya. Apa yang dimaksud sebenarnya dengan politik identitas? Ini penting supaya orang tahu apakah politik identitas ini barang apa sebenarnya, dari narasinya itu seberapa berbahaya atau seberapa positif, ada dampak positifnya gitu. Ya, baik. Terima kasih kepada saudara Bambang Saswanda Harahap. Saya mengenalnya dengan panggilan Bim, Ya. pemilik dari Roman Coffee. Terima kasih sudah mengundang. Nah, ini yang menarik memang ketika kita membahas politik identitas. Saya sebagai seseorang yang bergelut di bidang ilmu bahasa mencoba menguraikan ini dari perspektif saya. Saya tidak ingin ini bergulir menjadi satu hidangan politik murni, tapi saya coba elaborasi dari segi linguistiknya. Politik identitas, kenapa? Itu dari segi linguistik perlu dibedah. Karena memang politik identitas selalu dibangun dengan bahasa. Dia apanya di bahasa? Di bahasa. Misalnya, identitas seseorang bisa dilihat ketika dia berbahasa. Saya memakai aksen, misalkan logat Toba, pasti orang melihat, oh ini bermarga Toba, yang gitu. Iya. Ketika saya memakai aksen Sunda misalkan, atau Karo yang agak mendayu, mengayun, orang berpikir, ini pasti orang Karo. Itu belum dilihat dari identitas, dari marganya. Belum saya sebut misalkan nama saya Julpan Lubis. Kan begitu. Nah, kemudian setiap orang kan memiliki kapasitas untuk berpolitik. Iya. Ya kan? Iya, betul. Oke. Nah, bagaimana kalau identitas dikaitkan dengan politik praktis? Iya. Kita ketahui politik praktis ini selalu terkait dengan kekuasaan, kan? Iya, betul. Kekuasaan nanti kita definisikan lagi. Kekuasaan itu kemampuan dan pengakuan yang dimiliki subjek untuk mempengaruhi subjek lain
agar ikut dengan tujuan yang ingin dicapainya. Jadi politik identitas ini adalah identitas seseorang yang ditonjolkan, dijual, bisa lewat bahasa, fashion, gaya bahasa misalkan. Saya misalkan kalau ingin berpolitik di kampung saya kan gitu. Saya alumni dari salah satu jurusan yang dari bahasa asing, bahasa Arab misalkan. Nah, ketika saya berbahasa dengan saudara lah, misalkan dengan Bambang sendiri kan, saya gunakan anta. Kemana ente? Nggak nyambung ya? Kan gitu. Ente kemana? Sangat Kan nggak gitu. nyambung ya? Seakan-akan saya ini marga lubis yang pernah belajar di Arab. Madinah, di Mekah gitu, padahal di Arab. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan politik praktis, politik identitas ini ya pasti digunakan untuk mengurangi kos politik. Saya bilang situ. Kalau mau kita ya pasti lebih murah lah kalau dia menggunakan identitas dia daripada dia menggunakan identitas orang lain. Dia sangat tergantung juga dengan kos politik ya. Saya lihat begitu. Ya. Ya, pasti lebih murah. Ya dia bilang aja tulang hami, iya kan? Udah hami, kalau udah tulang Nggak mungkin nggak dipilih ya. kan? Namanya udah tulang kan? Udah tulang begitu. Apalagi kalau itu identitasnya yang dipolitisir adalah identitas keagamaan. Ini lebih mudah. Dan Lebih mudah. ketika misalnya tadi kita coba sebelum masuk ke agama misalnya, gitu ya. Pertama sah-sah saja nggak? Misalnya identitas itu sebenarnya dikedepankan dalam politik praktis. Ya sah saja, sah saja. Nggak ada yang saya kira kita negara demokratis, asalkan Sesuai dengan ini ya. iya sesuai. Itu ya gunanya mungkin pemerintah ya membuat undang-undang ITE. Karena di negara demokratis ini kita dijamin untuk mengekspresikan diri kita, identitas kelompok kita dengan kelompok-kelompok yang lain. Asalkan jangan sampai mengganggu identitas orang lain dan kelompok lain. Ini yang nanti awalnya ujaran kebencian menjadi pelintiran kebencian. Ada namanya ujaran kebencian, itu hate speech. Ada namanya pelintiran kebencian, namanya hate spin. Kalau hate speech identik digunakan saat pemilu. Pemilihan itu hate speech, ujaran Tapi kebencian ya. kalau hate spin tidak hanya dalam masa pemilu. Itu bisa panjang Bisa siapa saja Hate spin gitu. Itu hate speech dan hate spin. Nah, keduanya ini punya daya bahaya seperti apa sebenarnya kalau dikaitkan dengan soal identitas tadi, Pak Doktor? Ya, sangat bahaya ya. Kita sudah 2 kali melewati pilkada di kota Medan. Kalau kini kita masuk kepada kota Medan yang sekarang memang dekat di hadapan kita. 2010, 2014 ada 2 kali yang kita pilih langsung. Dan rasanya itu memang sangat hangat. Bahkan terasa panas pada saat pemilihan 2 yang sebelumnya itu. Kita sempat hampir tercerai-berai pada saat itu. Tapi saya bangga sebagai pada saat itu masih menjadi warga Kota Medan. Pada saat itu Kota Medan sempat mendapatkan, kalau saya tak hilap 2012 atau 2013, Kota Medan mendapatkan kota yang religius, rukun umat beragamanya. Saya tak silap pernah itu kita dapatkan dari Asia Tenggara. Bahkan tagline dari wali kota Medan kita sebelumnya Pak Abdillah, kalau saya tak silap itu ada Medan religius kan gitu. Nah, seberapa tahan kita terhadap politik identitas ini? Selama masyarakat di era elektoral ini mendapatkan bahasa politik yang informatif. Apa maksudnya informatif? Kesahihan data. Valid gitu Valid, ya? iya. Apalagi kadang sekarang kita itu sudah hidup di
4.0, bukan lagi 3.0. Bahkan sekarang diskusi-diskusi akademik kita memasuki masyarakat 5.0. Artinya kita sedang hidup di dalam satu mega, saya bilang big data. Seseorang dikatakan benar jika dia memiliki data, bisa diakses datanya. Nah, di era elektoral ini dibutuhkan bahasa politik yang informatif, valid, sahih datanya, sehingga hoaktivis. Ini iya, penyebar hoax ini namanya hoaktivis. Hoaktivis. Jadi orang yang menyebar hoax itu namanya hoaktivis. Oke. Ya, karena mulanya ujaran kebencian ini dimulai dari penyebaran berita bohong. Kan gitu, dibohong. Apa ya, kita disusupi, dikasih suplemen atau gizi yang saya bilang bukan gizi lah, gizi buruk itu. Bukan hoax itu hoax itu gizi buruk itu bagi pemahaman kita kan. Jadi dibutuhkan bahasa politik yang informatif, sahih datanya. Para calon membuka data yang benar, data yang sahih, bukan justru data yang tidak valid, palsu datanya, sehingga itu digembar-gemborkan berulang-ulang sampailah terjadi pembodohan. Ingat, di dalam setiap pertarungan ideologi dalam kancah politik, bahasa selalu digunakan untuk menaturalisasikan. Setelah natural, barulah kita merasakan namanya konvensional. Sudah natural sama kita, ini sudah alami, sudah biasa, memang beginilah dia, memang begini, akhirnya kita sepakati bersama. Iya. Ya, sama itu, dengan kebohongan yang disampaikan berulang-ulang. Jadi kesepakatan, jadi kebenaran gitu. Makanya supaya kita bertahan, apalagi sekarang kita hidup di tengah big data, akses informasi mudah kita dapatkan, kita lakukan gitu kan. Ya dibutuhkanlah bahasa politik yang informatif. Ini mencerdaskan. Artinya memang kunci utama tadi kita mulai dari politik identitas, kemudian nanti akan bisa berlanjut ke polarisasi. Iya. Kuncinya adalah di bahasa. Iya. Ini yang paling utama ya Pak Dokter ya. Iya. Artinya bagaimana penggunaan bahasa yang informatif, Iya. sahih, Iya. valid, sehingga tidak menimbulkan itu tadi ada hoax dan sebagainya. Berarti ini penting bagi para pelaku politik terutama di Pilkada Medan ke depan ya, yang kita berharap tidak terjadi polarisasi yang begitu pembelahan yang tidak begitu tajam. Iya. Berarti harus cerdas nih kelompok-kelompok ini menggunakan bahasa. Iya. Terutama bahasa-bahasa yang mendidik, kemudian valid, sahih gitu ya. Iya. Nah, ini kunci utamanya Pak Dokter. Kunci, betul. Kalau seandainya ini terjaga nih, bahasa yang disampaikan dan anggaplah seluruh kontestan gitu ya bersepakat untuk menggunakan bahasa yang baik tadi, yang valid dalam kerja-kerja politiknya, berarti tergaransi lah bahwa polarisasi dan sebagainya itu tidak terlalu memberi pengaruh dalam, terutama tidak akan menimbulkan perpecahan di antara kita. Ya, saya kira memang begitu. Kalau bahasa yang digunakan dalam praktik berpolitik bukan hanya di Kota Medan, dimanapun itu, selama itu tidak mengandung kebohongan, berita palsu, ya pasti kita aman dan nyaman saja mengikuti politik ini. Bagi saya, bahasa politik itu digunakan oleh para politikus. Mereka menciptakan bahasanya sendiri. Kemudian siapa yang menikmati bahasa politik ini? Kan para kader partai politik. Bagi saya yang tidak partisipan, bukan partisipan. Bukan Partai partisan politik ya? bukan partisan. Saya nganggap itu hal yang biasa saja. Gitu ya. Apa yang mau dinikmati dari bahasa politik? Kan nggak ada. Tapi ingat, bahasa itu berfungsi transaksional dan interaksional, termasuk bahasa politik. Bahasa yang transaksional maksudnya gimana? Bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Isinya pesan, apapun itu, transaksi. Tapi ketika interaksional, pesan itu
kita gunakan untuk membangun komunikasi yang ideal, harmonis secara sosial. Coba bayangkan kalau ada politikus kita tidak mengetahui bagaimana bersikap manis, menciptakan sikap yang harmonis lewat bahasanya gitu. Itu berbahaya ya. Berbahaya bagi saya. Coba ada satu lagi kutipan seorang, saya kutip ini dari peribahasa yang berbahasa Prancis. Saya kurang fasih berbahasa Prancis. Tapi ini dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Prancis pasca runtuhnya Napoleon Bonaparte, imperi kekuasaannya. Dia bilang apa? Bahasa diberikan kepada manusia untuk menyembunyikan pikirannya. Jadi kalau kita masukkan ini ke dalam bahasa politik, dalam wacana politik, jujur, seorang politikus yang jujur itu tetap orientasinya kekuasaan. Apalagi yang bohong. Sangat Iya. ini ya, sangat. Bahasa politik kan itu dia, Iya. Bang. Apa? Selalu terkait dengan intimidasi, manipulasi, bahkan ilusi Bahkan gitu. ilusi ya. Bahkan ilusi yang paling tinggi sama kita. Ketika kita kena ilusi, ya udah ini konvensi aja. Janji-janji nggak ditepati. Oke. Kita maklum saja gitu ya. Iya, ya udah. Karena- Memang gitunya. Akhirnya daya kritis kita sebagai bangsa Indonesia menurun gitu. Makanya tadi saya mau sampaikan juga, selain bahasa informatif tadi, kita juga membutuhkan satu praktik atau aplikasi bagaimana calon pemilih itu diberi kesadaran berbahasa kritis. Berbahasa kritis. Berbahasa kritis ini turunan dari literasi kritis. Perlu ini. Jadi ini saya juga ini agak berat ya, bahasan ini sangat berat. Saya sejak awal juga ketika membawa topik ini juga harus pelan-pelan gitu Iya, kan. iya. Karena sudah banyak terminologi yang akan muncul. Tadi ada literasi politik, kemudian kritis Bahasa kritis, kesadaran bahasa kritis. Misal nih, ini lebih simulasi Iya, agar publik iya. lebih aware gitu ya. Iya. Misalnya saya sebagai seorang calon nih, pertama tentu penggunaan bahasa ya, Ya. bahasa tadi. Apa yang pertama harus saya lakukan dengan bahasa ini sehingga tidak berdampak buruk gitu ya. Ya. Ya mungkin tadi menjaga lisan dan sebagainya. Tetapi dalam konteks politik apa yang harus dilakukan sebenarnya, Pak Dr.? Pertama, ingin menarik perhatian Ya. para calon pemilih. Ya. Selain Anda tadi meski bersikap informatif bahasa politik yang Anda gunakan, yang kedua Anda harus memiliki bahasa politik yang partisipatif. Partisipatif. Iya, apa maksudnya? Jangan gunakan kata saya. Kalau kami ya, yang di linguistik Di linguistik ya. ada persona, kata ganti gitu kan, pronomina. Ya. Kalau saya terpilih, saya akan memajukan daerah ini. Itu tidak baik. Iya, sama saya itu nggak baik. Karena kalau saya, Anda artinya eksklusif, bukan inklusif. Jadi Tapi kalau misalkan beliau mengatakan, kita berjuang sama-sama sehingga perjuangan ini adalah kemenangan kita bersama. Itu lebih baik ya. Itu lebih baik karena partisipatif, Oke, baik. merangkul dia bahasanya. Saya sarankan Inklusif. seluruh calon-calon wali kota, calon bupati sebaiknya menonton channel ini. Ini ada bocoran-bocoran Iya. bagaimana penempatan bahasa. Pertama menggunakan kata ganti tadi. Iya. Tidak menggunakan saya. Iya. Pronomina tunggal. pronomina Itu tunggal. dijauhi gitu. Dijauhi pronomina tunggal. Gunakanlah bahasa yang Yang partisipatif. Seolah-olah Anda berada bersamanya. iya bahkan di dalam Al-Qur'an juga ada kata kami ya kan. Iya, kami. tidak Iya. sendiri. Itu gitu. inklusif Ada namanya. inklusif, ya. Itu inklusif, Oke. ya. Pertama itu tadi. Gunakanlah kata yang bersifat inklusif tadi Iya, ya. partisipatif. Bukan keegoan. Bukan. Karena mengubah sebuah wajah kota atau sebuah daerah tentu tidak bisa sendiri gitu ya. Betul. Saya udah perhatikan misalnya Anies. Iya. Anies Baswedan itu sangat ini dia menggunakan teori itu. Iya. Sampai hari ini saya perhatikan dia selalu menggunakan kata Warga, saya sebagai warga, Iya. kita sebagai warga. Begitu. dan di Medan itu belum ada. Saya lihat nggak tahu ya apa karena memang kota Medan identik dengan tapi kita nggak tahu apakah itu memang belum dicoba atau gimana. Oke, baik. Berarti di Medan sendiri itu belum ya, belum sebenarnya. Oke, baik. Yang pertama menggunakan kata ganti tadi. Ya, selanjutnya apa lagi? Sehingga clue-clue yang diberikan dari diskusi ini
bisa menjadi perhatian ke depan ketika politik suksesi berjalan. Kita bisa melihat nih, oh di bidang ini sudah offset misalnya, terutama ini terlalu tajam, terlalu memantik polarisasi atau memantik perbedaan-perbedaan yang sangat ini ya, tidak konstruktif gitu ya. Nah, yang selanjutnya apa Pak Dokter? Ya. Kemudian bahasa dalam politik itu tidak hanya digunakan sebagai instrumental, tapi juga efektif. Seorang politikus yang handal, dia memang terlatih untuk mengatakan apa yang seharusnya dikatakan dan menyembunyikan apa yang seharusnya tidak dikatakannya, disembunyikannya. Harusnya Anda efektif bahasanya. Bagaimana memiliki kemampuan bahasa yang efektif ini? Perbanyaklah berbicara dan perbanyaklah bekerja. Saya mau bilang, sedikit bicara, banyak bekerja bagi seorang politikus itu nggak cukup. Nggak cukup ya? Nggak cukup. Masa banyak bekerja, sedikit bicaranya. Saya ingat ini ada tulisannya Bung Karno itu. Perbanyak bicara, perbanyak kerja. Ya memang seorang yang kita yang mau masukkan identitas kita kontekskan ini kepada pemimpin. Pemimpin itu harus banyak bicara lah. Untuk coba menjelaskan anggota dewan coba. Kalau dia nggak banyak bicara, sebentar dia dibayar untuk bicara ya. Dia betul kan? Politikus itu kan? Ya, itu politikus gitu. Ke politikus yang duduk di kursi dewan nanti itu legislatif ya. Kalau eksekutif ya dia harus banyak bicara, banyak bekerja banyak gitu. menjelaskan banyak menjelaskan supaya kami terafeksi, kami terpengaruhi oleh Anda gitu ya. Itulah bahasa yang menggerakkan. Itu bahasa yang menggerakkan. Jadi selain bahasa politik itu informatif, partisipatif, juga menggerakkan. Coba sekarang orang biasa menggunakan gini. Mungkin saudara Bembeng biasa mendengar language is power gitu kan. Bahasa adalah kekuatan gitu. Bayangkan seorang politikus, pemimpin nggak bisa bicara, nggak bisa berbahasa. Anda mau bilang apa? Pemimpin Anda nggak bisa bicara gitu. Bisa bayar staf ahli juga atau please. Jadi kita, ya Allah, ya Tuhan gitu. Bapak ini nggak bisa ngomong dan nggak ngomong. Jadi yang sering kali memang ya kita melihat ketika pemimpin bicara kita malah pesimis. Itu benar ya Pak Dokter. Ada tipikal tidak hanya pemimpin ya, tetapi ya seluruh instrumen negara lah. Sering kita lihat ketika dia bicara, yang ada imun kita malah turun gitu kan. Terutama soal COVID gitu ya. Setiap dia bicara. Nah berarti ini harus kemampuan yang benar-benar dimiliki oleh seorang pemimpin itu ya. Dia harus mampu menggunakan berbahasa dengan efektif ya. Dia dengan efektif bisa mempengaruhi orang sehingga bahasanya itu adalah bahasa yang menggerakkan, memiliki kekuatan. Di situ dia. Kalau kita koneksikan dengan language is power, ada lagi. Ada namanya language within power, bahasa di dalam kekuasaan. Ya kan? Saudara Bambang berkuasa, pasti didengarkan cakapnya. Gitu ya. Betul ya? Belum tentu. Jadi ada dua tadi. Sudah kita masuk tahap yang kedua. Dia bisa menggunakan kata ganti yang baik. Kemudian bahasa yang menggerakkan. Nah, kalau dua ini udah cukup nggak ini? Dari sisi bahasa. Kalau sejauh yang saya pahami ya, yang tiga tadi, informatif, partisipatif, dan efektif. Menggerakkan ini tadi, saya kira itu cukup gitu kan. Yang paling penting yang pertama tadi, informatif. Anda kalau terbiasa menggunakan data yang nggak valid, orang akan muak dengan Anda. Orang akan, ini sia-sia Bapak ini, Ibu ini sia-sia gitu. Saya udah nggak percaya gitu. Apa yang Anda sampaikan bohong gitu. Apalagi waktu di Medan, kalau di Kota Medan kan ada istilah 10 yang dicakapkannya, 10 yang bohong, 11 yang bohong. 10-nya. Jadi orang nggak percaya lagi kan gitu. Bagaimana kita mau partisipatif? Yang kedua tadi kan, setelah udah Anda tidak informatif, saya nggak diajak berpartisipasi. Kayak gitu mau menggerakkan. Enggak lah Bang, kata orang kan. Baik. Dua, ini memang keterampilan yang harus, ilmu yang harus dimiliki seorang pemimpin ya. Kemudian
setelah dua itu dimiliki, kemudian bagaimana supaya ini bisa mempengaruhi publik, terutama harusnya kan pemimpin bisa mempengaruhi. Misalnya dia melihat polarisasi tadi sudah mulai terlalu tajam gitu. Dia tinggal membangun statement atau narasi tentang sudahlah gitu kan. Soal polarisasi ini ayo kita sembuh atau ayo kita perbaiki gitu. Nah, itu kan sangat berpengaruh ya. Artinya apakah mungkin polarisasi itu menunjukkan tidak ada narasi atau statement pemimpin yang bisa menggerakkan orang untuk keluar dari ceruk polarisasi itu. Sehingga begitu tajam di setiap, bahkan di Pilpres itu ngeri sekali gitu. Jadi begini, Bang. Di dalam kajian filsafat bahasa. Aduh. Ini. Oke, enggak kan? masalah. Enggak masalah. Mudah dicerna kok. Bahasa saya bahasa yang mudah dicerna. Oke. Di dalam kajian filsafat bahasa ada namanya, ini guru saya nih, maha guru saya. Namanya Louis Wittgenstein. Ini orang Austria. Pernah ketemu belum ya? Belum pernah. Oke, baik. Punya murid namanya John Langsau Austin. Punya murid namanya John R. Searle. Sampailah ke Indonesia ilmu mereka kan. Beliau mengatakan apa? Si Louis Wittgenstein ini. Ada namanya language game. Permainan bahasa. Jadi ingat Bim, berbahasa ini seperti permainan. Kalau kita seperti bermain bola, akan ada penyerang. Ada yang di belakang sebagai apa tuh istilahnya? Back. Ada yang menjaga kiper itu menjaga gawang. Ada lagi stopper yang menghentikan apa saya nggak tahu. Ada wings, ada yang ada di sayap, gelandang gitu ya. Gelandang yang membagi-bagi Setiap pemain ini tadi di lapangan memiliki fungsinya masing-masing. Siapa yang menyerang, siapa yang menyiapkan serangan, bagaimana mengumpan balik, bagaimana menahan serangan. Sama dalam praktik berbahasa apapun, Anda boleh lakukan itu. Seorang pemimpin atau pejabat politik, ketika Anda diserang, ada saatnya Anda bertahan. Dan begitu lawan Anda berhenti menyerang, Anda lakukan serangan balik gitu. Kalau Anda nggak lawan atau serang balik, ya Anda yang kebobolan gitu. Ini pertahanan, coy. Jadi dalam politik komunikasi itu seperti itu ya? Ya seperti itu, karena memang ini kalau yang alirannya ini aliran realis dia. Praktis realis, bukan idealis. Memang begitu, ya memang harus diserang. Bahasa politik juga harus menyerang. Kalau ada bahasa politik yang nggak menyerang, itu bukan bahasa politik namanya. Bahasa komunikasi kesehatan. Karena nggak mungkin orang sakit diserang. Turun imunnya, kan gitu. Saya sedang meneliti itu. Bahasa apa namanya? Terapeutik. Ya, terapeutik. Nah, itu. Berarti dia tadi bahasa itu malah seperti ya itu tadi game permainan gitu ya. Ada saatnya memberikan umpan gitu ya. Dan sudah adakah pemimpin yang pandai memainkan game ini sepengetahuan Pak Dokter? Saya nggak mau menyebutnya ada atau tidak. Tapi kita pernah merasakan kepemimpinan beliau. Gitu ya? Ada. Saya lihat ada yang memang saatnya menyerangnya harus menyerang gitu. Saatnya harus bertahan diem aja gitu. Memang ada. Sekali marah. Wah, memang harus gitulah. Apa itu yang prihatin bukan? Saya nggak mau bilang ya. Tapi memang begitu. Itu harus. Pernah kita harus. Nah, itu tadi. Kemudian dia pandai memainkan itu. Iya. Ada lagi clue untuk para calon-calon bupati, calon wali kota. Ini dapat beberapa poin ya pengalaman dari keilmuan dari seorang Dr. Julpan ya. Ada lagi kah kira-kira yang harus dipahami? Ini pengetahuan dasar ini ya Pak Dokter. Ya. Yang dasar sekali yang harus dipahami ya. Dan harusnya udah tuntas saat berorganisasi di kampus ya. Nah,